Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Fitria, NIM 19026086. Saya akan mempresentasikan tentang preservasi dan konservasi. Pertama yaitu cara pemeliharaan peta, slide, fotokopi, dan tinta. Sebelumnya kita harus tahu apa itu pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan mengusahakan agar bahan perpustakaan tidak cepat mengalami kerusakan, awet, dan bisa dipakai lebih lama, serta menjangkau lebih banyak pembaca perpustakaan. Pemeliharaan bahan pustaka tidak hanya dari fisiknya saja, tetapi juga terhadap isi atau informasi yang terkandung di dalamnya. Tujuan pemeliharaan yang pertama untuk menyelamatkan nilai informasi yang terkandung, yang kedua untuk menyelamatkan fisik bahan perpustakaan. Peta adalah sarana referensi yang memberikan informasi mengenai letak suatu daerah, keadaan politik, perdagangan, hasil tambang, bahasa, dan sebagainya yang sangat berharga. Cara pemeliharaan pada peta dilihat dari bagaimana penyimpanan peta tersebut. Yang pertama, bentuk lemari dan rak. Yang kedua, letak rak harus sesuai dengan lingkungan sehingga mudah dicapai oleh pemakai. Yang ketiga, bahan dasar terbuat dari kayu yang baik atau besi baja. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak digunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Cara pemeliharaan slide juga dilihat dari bagaimana penyimpanannya. Penyimpanan slide harus dilakukan secara hati-hati. Tempat penyimpanan slide harus kompak dan tidak menghabiskan ruangan yang tersedia, bebas dari cahaya, debu, dan kelembaban. Karena warna pada slide mudah pudar apabila terkena cahaya baik dari cahaya lampu maupun sinar matahari. Hindari slide bertebaran di atas meja karena itu akan memudahkan terkena sinar dan debu. Debu yang menempel pada slide harus dibersihkan secara hati-hati dengan pembersih khusus dan kertas atau kain yang lunak. Kelembaban juga sangat berbahaya bagi slide karena mudah tumbuh jamur dan merusak bahan warna. Slide juga rentan terhadap goresan karena sekali saja terkena goresan, goresan tersebut akan terproyeksi dan merusak gambar pada slide. Fotokopi adalah alat yang digunakan dalam kegiatan pelestarian bahan pustaka. Cara pemeliharaan fotokopi yang pertama, selalu membersihkan fotokopi agar tidak ada debu yang menempel pada mesin fotokopi. Yang kedua, selalu mengecek persediaan kertas dan tinta yang ada dalam fotokopi. Tinta adalah campuran bahan pewarna dengan air yang digunakan dalam dunia perbukuan. Cara pemeliharaan tinta dilihat dari kualitas tinta tersebut. Tinta yang baik akan menghasilkan warna permanen pada kertas dan juga mudah menyerap pada kertas tanpa menembus bagian belakang kertas. Ketika di dalam botol, tinta tidak mengumpal atau mengumpul. Yang kedua yaitu prinsip, metode, dan prosedur dalam perbaikan bahan pustaka. Metode atau cara perbaikan bahan pustaka yang pertama yaitu fumigasi. Fumigasi dilakukan dengan cara mengasapi bahan pustaka. Yang kedua yaitu laminasi, dengan cara melapisi bahan pustaka dengan plastik kemudian direkatkan dengan alat pemanas. Yang ketiga yaitu penjilidan, dengan cara melapisi bahan pustaka dengan plastik jilid yang terdiri dari dua, ada bagian hard untuk di belakang dan soft untuk bagian depan, dengan menggunakan teknik penjilidan. Yang ketiga yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam sistem penjilidan, serta praktiknya. Alat ada pemotong karton, pres buku, alat penunjang yang berukuran kecil seperti pisau potong, cutter, gunting, tulang belikat, jarum jahit, kuas, dan pusut. Bahan ada kertas atau karton, lem, benang. Bahan yang digunakan tergantung pada teknik penjilidannya. Yang pertama ada teknik menjilid dengan benang, yang kedua ada menjilid dengan lem,
Yang ketiga ada menjilid dengan kawat. Yang keempat yaitu pengertian dan ruang lingkup pelestarian nilai informasi. Pengertian pelestarian nilai informasi adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi dan mengembangkan informasi yang terkandung dalam bahan pustaka. Cara dalam pelestarian nilai informasi yang pertama dalam bentuk mikro, yang kedua dalam bentuk CD-ROM, yang ketiga dalam bentuk elektronik. Materi kelima tentang alih media, pengertian dan ruang lingkup pengembangan koleksi atau prosedur alih media dan standar penamaan file. Ruang lingkup pengembangan koleksi yang pertama, kebijakan pengembangan koleksi, 2. Seleksi, 3. Pengadaan bahan perpustakaan, dan yang keempat, penyiangan bahan perpustakaan. Kegiatan alih media disebut juga dengan kegiatan digitalisasi. Kegiatan digitalisasi adalah kegiatan mengalih mediakan bahan perpustakaan yang telah diterbitkan ke dalam bentuk digital, dengan cara scanning bahan perpustakaan ke dalam bentuk file, kemudian dihubungkan dengan database dengan menggunakan software. Ini adalah cara penamaan file masing-masing koleksi, mulai dari koleksi buku, koleksi proceeding, koleksi buku edisi khusus, koleksi majalah atau jurnal hasil digitalisasi, koleksi TTG atau teknologi tepat guna, dengan formatnya masing-masing. Yang keenam yaitu perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Perawatan dilakukan tidak hanya pada bahan pustaka itu saja, tetapi juga terhadap lingkungan sekitar bahan pustaka. Kemudian penyiangan. Penyiangan adalah upaya mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena beberapa alasan. Yang pertama, tidak diminati terlalu banyak eksemplarnya. Yang kedua, telah ada edisi terbaru. Yang ketiga, koleksi tersebut tidak relevan lagi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.